Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. Efek gerakan sholat bagi kesehatan. Dalam takbiratul ihram yang ditandai dengan mengangkat kedua telapak tangan hingga keduanya sejajar dengan telinga kanan dan kiri, memberi manfaat kesehatan pada organ tubuh, paru-paru, sekat rongga dada, dan kelenjar getah bening. Saat tangan terangkat, maka rusuk akan ikut terangkat sehingga menimbulkan pelebaran rongga dada. Pada saat itu, udara nafas akan masuk. Namun, karena orang salat harus mengucapkan Allahu Akbar, maka udara yang masuk tadi dipaksa keluar. Inilah menyebabkan sekat rongga dada menjadi terlatih. Ketika tangan terangkat, maka ketiak pun terbuka. Padahal ketiak merupakan induk dari peredaran kelenjar getah bening di seluruh tubuh. Dengan gerakan takbir yang berulang-ulang dalam sholat, maka secara tidak langsung orang yang melakukan aktif pumping kelenjar getah bening ke seluruh tubuh. Setelah itu, kedua telapak tangan diletakkan di atas dada, bukan di perut. Dengan meletakkan kedua telapak tangan di atas dada, maka kedua bahu otomatis menjadi terangkat dan ketiak sebagai stasiun peredaran limpa akan tetap terbuka. Gerakan rukuk yang sebenarnya adalah posisi punggung, leher, dan kepala harus membentuk garis horizontal. Dengan posisi ini, berat badan bergeser ke depan, sehingga terjadi relaksasi atau peregangan ruas tulang belakang. Relaksasi ini sangat bermanfaat untuk memelihara tulang belakang yang selalu terkompresi. Dan ini hanya dialami orang yang rukuk dalam waktu yang cukup lama. Bagi yang melakukan sholat terburu-buru, manfaatnya mungkin tidak terlalu terasa. Gerakan sujud memberi manfaat bagi daya tahan pembuluh darah di otak. Menurutnya, posisi kepala yang lebih rendah dari jantung menyebabkan darah menumpul di pembuluh darah otak. Hal ini secara tidak langsung melatih pembuluh darah di otak agar tidak mudah terserang stroke. Jadi, bisa dikatakan gerakan sujud ini merupakan gerakan anti-stroke. Gerakan duduk di antara dua sujud ternyata memperkuat jantung. Berikut sistem sirkulasi darah di seluruh bagian tubuh. Saat seseorang berada dalam posisi duduk di antara dua sujud, ternyata aliran darahnya tidak sampai ke bagian kedua kaki bagian bawah. Saturasi darah pada jarinya ternyata 0. Denyut nadinya pun tidak terasa sama sekali. Secara tidak langsung, posisi ini melatih jantung berikut urat-urat nadi seperti air keran yang mengalir melalui selang. Teorinya, bila selang dipencet dan dibuka berulang-ulang, maka ia bisa lebih elastis, sekaligus membersihkan kotoran yang terdapat dalam selang. Begitu juga dengan saluran jantung dan nadi. Dan gerakan salam yang ditandai dengan menoleh ke kanan dan ke kiri hingga kedua pipi terlihat oleh orang yang berada di belakangnya, ternyata menimbulkan relaksasi pada otot dan tulang leher. Di leher terdapat banyak sekali jaringan sistem, syaraf, dan juga pembuluh darah yang menghubungkan kepala dan bagian badan. Gerakan salam ini secara tidak langsung akan menghindarkan seseorang mengalami gangguan syaraf. Suatu ketika Rasulullah SAW berada di dalam Masjid Nabawi. Selepas menunaikan sholat, beliau menghadap para sahabat untuk bersilaturahmi dan memberikan tausiah. Tiba-tiba masuklah seorang pria dalam masjid lalu melaksanakan sholat secara cepat. Setelah selesai, ia segera menghadap Rasulullah dan mengucapkan salam. Rasul pun berkata pada pria itu, "Sahabatku,
engkau tadi belum sholat." Betapa kagetnya orang itu mendengar perkataan Rasulullah. Ia pun kembali ke tempat sholat dan mengulangi sholatnya. Seperti sebelumnya, ia melaksanakan sholat dengan sangat cepat. Rasulullah tersenyum melihat sholatnya. Setelah melaksanakan sholat untuk kedua kalinya, ia kembali mendatangi Rasulullah. Begitu dekat, beliau berkata pada pria itu, "Sahabatku, tolong ulangi lagi sholatmu. Engkau tadi belum sholat." Laki-laki orang itu merasa kaget. Ia merasa telah melaksanakan sholat sesuai aturan. Meski demikian, dengan senang hati ia menuruti perintah Rasulullah. Namun, Rasulullah menyuruh orang itu mengulangi sholatnya kembali. Karena bingung, ia pun berkata, "Wahai Rasulullah, demi Allah yang telah mengutusmu dengan kebenaran, aku tidak bisa melaksanakan sholat dengan lebih baik lagi. Karena itu, ajarilah aku." "Sahabatku, jika engkau berdiri untuk melaksanakan sholat, maka bertakbirlah. Kemudian bacalah Al-Fatihah dan surat dalam Al-Quran yang engkau pandang paling mudah. Lalu rukuklah dengan tenang. Lalu bangunlah hingga engkau berdiri tegak. Selepas itu sujudlah dengan tenang. Kemudian bangunlah hingga engkau duduk dengan tenang. Lakukanlah seperti itu pada setiap sholatmu."